Semoga kita sehat selalu ya, terutama di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Selamat datang kembali buat anak didik kami di sekolah kita tercinta SMP Negeri 2 Lumakam. Di tahun ajaran baru dan di suasana pembelajaran yang baru juga. Sebelum kita lanjut ke berikutnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ayu Angelina Lestari Sirait, bisa dipanggil dengan Ibu Ayu. Saya mengajar bidang studi matematika di kelas 8, terutama di kelas 85 dan kelas 86. Di sepanjang satu semester ini, terutama di semester ganjil ini, kita akan melakukan pembelajaran secara daring, yaitu menggunakan WA. Untuk itu, dimohon kepada anak-anak untuk lebih aktif lagi dalam kegiatan pembelajaran ini. Di sini saya akan memberitahu atau menjelaskan apa-apa saja materi kita yang akan kita pelajari sepanjang satu semester ini. Untuk itu, kepada anak kami, saya mohon untuk menyimak video ini, memperhatikan betul-betul penjelasan materi ini, agar kamu lebih memahami apa-apa saja yang akan kita pelajari sepanjang semester ganjil ini. Simak videonya ya. Yang pertama, pola bilangan. Pola bilangan ialah suatu rangkaian bilangan yang tersusun dari sebagian bilangan lain yang setelah itu membentuk suatu pola tertentu. Yang kedua, koordinat kartesius. Koordinat kartesius adalah suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik, benda, unsur geometri dengan menggunakan 1, 2, atau lebih banyak bilangan dan memiliki sumbu yang tetap, di mana diagram kartesius terbagi menjadi 2 buah sumbu, yaitu sumbu X yang disebut dengan absis dan sumbu Y yang disebut dengan ordinat. Yang ketiga, relasi dan fungsi. Relasi merupakan sebuah aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan yang lainnya. Sebagai contoh, himpunan A saling memasangkan ke himpunan B. Fungsi atau pemetaan. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B merupakan relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Yang keempat, persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus adalah suatu fungsi yang apabila digambarkan ke dalam bidang kartesius akan membentuk garis lurus. Garis lurus ini mempunyai nilai kemiringan, suatu garis yang dinamakan gradien atau M. Bisa dilihat di dalam gambar. Yang kelima, sistem persamaan linier dua variabel. Sistem persamaan linier dua variabel didefinisikan sebagai dua buah persamaan linier yang mempunyai dua variabel di mana di antara keduanya ada keterkaitan dan mempunyai konsep penyelesaian yang sama. Bentuk umum dari sistem ini adalah AX tambah BY sama dengan C, PX tambah QY sama dengan R, di mana X dan Y disebut sebagai variabel, A, B, P, dan Q disebut sebagai koefisien, sedangkan C dan R disebut sebagai konstanta. Yang keenam, teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras berbunyi, sisi miring atau sisi terpanjang dalam segitiga siku-siku sama dengan kuadrat sisi-sisi lainnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Segitiga di atas merupakan segitiga siku-siku yang memiliki satu sisi tegak yaitu BC, satu sisi mendatar yaitu AB, dan satu sisi miring yaitu AC. Nah, hanya ini materi yang akan kita pelajari sepanjang semester ganjil ini. Semoga pembelajaran ini siswa-siswa dapat memahami dan mengerti tentang pelajaran yang akan kita pelajari. Jangan pernah berhenti belajar untuk meraih masa depanmu.